di sebuah desa terpencil yang terjepit di antara hutan lebat dan tebing terjal. Hiduplah Sena, seorang pemuda yang hari-harinya dihabiskan dengan mencari kayu bakar. Meski hidup dalam keterbatasan, Sena memiliki hati yang murni dan selalu mendambakan kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya. Kehidupan desa yang tenang terusik ketika gerombolan perampok gada hitam mulai menjarah hasil bumi warga. Sena merasa tidak berdaya melihat para tetangganya ditindas. Sementara ia sendiri hanyalah pemuda bertubuh kurus yang tidak mengerti seni bela diri sedikit pun. Didorong oleh rasa tanggung jawab, Sena memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu yang keramat. Ia telah mendengar kabar burung tentang seorang petapa sakti bernama Ki Ageng Tirta yang menguasai rahasia alam dan ilmu-ilmu kanuragan yang tidak masuk akal bagi logika manusia. Perjalanan itu tidaklah mudah. Sena harus melewati jeram sungai yang deras dan hutan yang dihuni binatang buas. Namun, setiap kali ia merasa lelah, bayangan tangisan warga desa menguatkan langkah kakinya untuk terus menanjak menuju puncak. Di hari ketujuh, Sena menemukan sebuah air terjun tersembunyi dengan kolam yang airnya sejernih kristal. Di sana, duduklah Ki Ageng Tirta di atas sebuah batu besar, tampak seperti menyatu dengan alam sekitarnya seolah-olah ia adalah bagian dari gunung itu sendiri. Sena bersujud dan menyampaikan maksud kedatangannya untuk belajar melindungi desa. Ki Ageng tidak langsung menjawab, melainkan hanya menunjuk ke arah kolam di mana puluhan belut sedang berenang lincah di sela-sela bebatuan yang licin. Jika kau ingin mengalahkan kekerasan, jangan menjadi batu yang keras, tapi jadilah air yang licin, bisik Ki Ageng. Ia menjelaskan bahwa kekuatan yang kaku akan mudah patah, sedangkan sesuatu yang fleksibel dan tak terpenggang akan abadi. Sena pun memulai pelatihannya dengan cara yang tidak biasa. Ia diperintahkan untuk menangkap belut di kolam berlumpur dengan tangan kosong setiap pagi, sebuah tugas yang mulanya tampak mustahil karena setiap kali ia menggenggam, belut itu selalu melesat pergi. Bulan demi bulan berlalu, Sena mulai memahami pola gerakan belut tersebut. Ia menyadari bahwa rahasianya bukan pada kekuatan genggaman, melainkan pada kelembutan sentuhan yang mengikuti arah gerak sang belut hingga tidak ada gesekan yang terjadi. Setelah mahir menangkap belut, Ki Ageng menyuruh Sena melakukan tapak kungkung atau berendam di mata air dingin selama 7 malam berturut-turut. Di sana, Sena harus mengatur napasnya hingga suhu tubuhnya selaras dengan dinginnya air pegunungan. Selama meditasi tersebut, Ki Ageng memberikan wejangan tentang ilmu belut putih. Ilmu ini bukan hanya tentang fisik, melainkan tentang olah rasa dan pembersihan batin dari segala noda kemarahan dan keserakahan yang membuat jiwa menjadi berat dan mudah diserang. Pada malam terakhir, sebuah fenomena aneh terjadi. Kulit Sena mulai mengeluarkan cahaya putih tipis dan lapisan hawa murni yang terasa sangat berminyak namun tidak terlihat. Inilah tanda bahwa ajian tersebut telah meresap ke dalam pori-pori dan tulang sumsumnya. Ki Ageng kemudian menguji Sena dengan melemparkan ribuan biji kacang hijau ke arahnya. Dengan gerakan yang sangat minimalis dan tenang, Sena berhasil membuat setiap biji kacang itu meleset dari tubuhnya tanpa ada satupun yang berhasil menyentuh kain bajunya. Sekarang kau telah menjadi bayang yang nyata, kata Ki Ageng dengan senyum tipis. Gunakanlah ilmu ini hanya untuk pertahanan, karena ilmu belut putih akan hilang seketika jika digunakan untuk memulai kejahatan atau menyakiti tanpa alasan. Sena turun dari gunung dengan semangat baru. Setibanya di desa, ia mendapati gerombolan gada hitam sedang bersiap membakar lumbung padi karena warga tidak mampu membayar upeti yang diminta oleh pemimpin mereka yang kejam. Sena melangkah maju ke tengah lapangan, menantang pemimpin perampok tersebut sendirian. Para perampok tertawa melihat Sena, mengira pemuda itu sudah gila karena berani menghadapi puluhan pedang tanpa membawa perisai atau senjata apapun. Pemimpin perampok yang bernama Mahesa menyerang dengan pedang raksasanya. Namun, saat mata pedang itu seharusnya membelah bahu Sena, senjata tersebut justru meleset ke samping seolah-olah tertiup angin kencang yang tak terlihat arahnya. Mahesa semakin membabi buta. Ia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan tinggi dari berbagai sudut. Namun, setiap kali ujung tajam itu mendekati kulit Sena, pedang tersebut tergelincir, tidak mampu menggores bahkan sehelai rambut pun dari tubuh pemuda itu. Anak buah Mahesa ikut menyerang secara bersamaan, mengepung Sena dari segala arah. Di mata warga desa, Sena tampak seperti menari di antara kilatan baja. Ia bergerak dengan luas, meliuk-liuk seperti belut di dalam air yang keruh. Keanehan terjadi saat seorang perampok mencoba memiting leher Sena. Tangan perampok itu terasa seperti memegang bongkahan es yang dilumuri minyak. Pegangannya terlepas begitu saja, membuatnya jatuh terjungkal karena tenaganya sendiri yang berlebihan. Sena hanya menggunakan satu jari untuk menyentuh pergelangan tangan Mahesa. Sentuhan ringan itu, yang dikombinasikan dengan prinsip pengalihan energi,
membuat pedang raksasa di tangan Mahesa terlepas dan menancap jauh di tanah. Ketakutan mulai menjalar di hati para perampok. Mereka merasa sedang melawan sesuatu yang bukan manusia, melainkan roh pelindung hutan yang tak bisa disentuh oleh benda mati manapun di dunia ini. Mahesa akhirnya menyerah dan jatuh berlutut, menyadari bahwa semua kekuatannya sia-sia di hadapan kelembutan ilmu belut putih. Ia berjanji akan meninggalkan desa dan membubarkan kelompoknya untuk mencari jalan hidup yang lebih benar. Sena tidak menghukum mereka, melainkan memberi mereka bekal untuk perjalanan pulang. Hal ini membuat warga desa semakin hormat, bukan hanya karena kesaktiannya, tetapi karena kebesaran hatinya yang mampu memaafkan musuh yang telah kalah. Kisah tentang Sena dan ilmu belut putih pun menjadi legenda yang turun-temurun di desa tersebut. Ilmu itu tetap menjadi misteri, namun pesannya jelas, bahwa dalam hidup, keluasan dan ketenangan seringkali lebih perkasa daripada kemarahan dan kekerasan yang meledak-ledak.